Wal maqalatut tasi'ah, maqalah yang ke-9. Tasi'ah apa? 9. Tasi', ya. Tis'ah. Apa artinya tis'ah? 9. Ya, ingetin para santri nih, ya. Maqalah artinya perkataan. Maqalah artinya perkataan. At-tasi'ah yang ke-9, ya, Bang Fadilah. Ya. Siapa yang berkata? Qala Buzur Jamhar. Yang berkata siapa? Buzur Jamhar. Apa yang beliau katakan? Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 perkara yang sama, bahkan bisa menandingi semua dunia serta isinya. Ya, ada 6 perkara yang mana 6 ini menandingi seluruh dunia, ya, bahkan bisa melebihi seluruh dunia, baik kenikmatannya, hartanya dan lain-lainnya. Dunia tuh banyak tuh, ya, dunia serta isinya, mau fulus, mau dolar, rupiah, itu apa? Sama derajatnya, bahkan bisa kalah dibanding 6 perkara ini. Kita akan dengarkan, kita akan bahas. Yang pertama apa? Yang bisa menandingi dunia serta isinya. Yang pertama at-ta'amul mari'u. At-ta'amul mari'u ailadhidu, makanan yang lezat, makanan yang enak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makan, silakan makan daripada apa? Thayyib, makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang halal, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, apalagi kita masih ayyamut tasyrik. Makanya 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik haram hukumnya puasa. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan waktu kepada kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan di hari-hari itu. Di antaranya apa? Makanan apa ya? Makan apa ya? Daging daripada hewan kurban. Mau dijadiin apa tuh kambing bebas. Mau sate, mau gulai, mau gorengan, mau tongseng, mau apa? Ayam yang nggak mampu. Mau rendang, sapinya mau direndang, mau ya apaan aja pokoknya nikmatin. Selagi Allah kasih nikmat tersebut, kita nikmatin. Kecuali yang punya pantangan, ya, sedikit aja ngambil berkahnya. Jadi kapan nyate, Ustaz? Kemarin udah nyate, insya Allah. Haji sekarang belum. Nah, insya Allah, nyari waktu lagi kemarin. Insya Allah, masih ayam mutasyik nih kebetulan. Jadi nikmatin. Makanya ketika apa? Allah berikan kita nikmat makanan yang lezat, kita syukur kepada Allah, khususnya di ayyamut tasyrik. Kenapa? Kalau sudah Allah berikan kita makanan, kita nggak ambil, haram. Berarti kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, ya kan? Lagi makan sate, ya kan? Lagi makan nggak ada fulus, nggak punya duit, dompetnya apa? Kosong. Tapi makan sate, masya Allah, kalah tuh sama orang kaya. Orang kaya kalah sama orang yang lagi apa? Makan sate, apalagi satenya apa? Dikasih lagi, tinggal makan doang, nggak ikut bakar. Kambing muda, bareng bini muda. Yang punya bini muda tuh. Udah makan sate muda, kambing muda, sama bini muda, udah. Nikmatnya tadi berkali-kali lipat. Jadi kembali lagi apa? Kalah. Orang yang banyak duit, miliaran duitnya nggak bisa makan apa? Sate, darah tinggi. Sekali makan apa? Masuk rumah sakit, nauzubillah. Banyak gak? Banyak orang-orang kaya sekarang apa? Mau makan ini takut, makan ini takut, makan ini takut. Tapi masya Allah anak santri, masya Allah, anak majelis, kemana apalagi anak santri, Jafi, masya Allah, tulangnya makan tulang berebutan, masya Allah, tulang sumsum, Jafi berebutan sama Wildan, masya. Enak gak? Nikmat gak? Lupa gak mau yang di rumah? Lupa, tuh nikmat.
Bahkan apa dunia udah dia paling orang yang surga udah deh ya. Kenapa Allah berikan kenikmatan dalam makanan kita? Alhamdulillah. Yang kedua, wal waladus salih. Ya. Sesuatu yang bisa menandingi dunia serta isinya adalah apa? Punya anak yang soleh. Tuh. Orang tua yang ada di rumah jangan ragu-ragu mondokin anaknya ke pesantren. Apalagi pesantren Miftahul, khususnya Miftahul, udah Masya Allah. Kenapa kita cetak anak kita biar jadi anak soleh? Walaupun Ustaz anak-anaknya di rumah ngaji alhamdulillah rajin, nggak apa-apa. Tapi lebih kalau yang di rumah masih bisa ngaji mungkin 30%, ya kan? 30% paling 70% agamanya itu yang ngaji. Kalau nggak ngaji berarti kebalikannya, 30 ngaji, 70 main ataupun. Nah kalau di pondok 100%, alhamdulillah belajar agama mandiri, lepas jauh dari orang tua. Biasa bangun subuh, tahajud dan lainnya. Tuh. Anaknya begitu. Makanya nggak ada ruginya, Bapak Ibu sekalian. Yang punya anak di pondok, bismillah udah. Sampai. Kenapa? Itu dia bakal doain kita. Biar jadi anak waladun soleh. Nah kalau udah punya anak yang soleh, insya Allah dunia serta isi yang ada apa-apanya dibanding punya anak soleh. Alhamdulillah. Ada juga tuh orang kaya miliaran rupiah, anaknya narkoba, na'udzubillah, anaknya nyusahin, masuk penjara, keluar penjara, na'udzubillah min, ada gak? Makanya, orang tua jangan ragu, biar kata di pondok ada kelebihan kekurangannya itu wajar, supaya apa anak kita jadi anak soleh dicetak. Kalau udah anak kita jadi anak soleh, udah deh, uang berapa banyak kita apalagi masuk pondok ada yang 100 juta murah, 100 juta murah kalau bener anak kita jadi anak soleh murah, 50 juta murah, apalagi gratis. Alhamdulillah masih ragu, na'udzubillah min. Itu ada yang gratis, ada yang bayar paling nggak mahal kan, yang orang tua bayar paling cuma 3,5 juta. Kalau yang bayar, yang nggak bayar gratis, tis udah tinggal belajar doang. Alhamdulillah jadi anak soleh, doain orang tuanya di rumah ya. Alhamdulillah. Albar biwalidayhi. Yang ketiga, wazaujatu salihah al-muwafiqah allati tuti'u Allah wa zaujaha. Yang ketiga, perkara yang yang bisa mengalahkan dunia serta isinya, karena Nasrul punya istri solehah. Apalagi 4, istrinya 4, subhanallah, solehah semua, udah jannah udah. Di dunia seneng udah, di akhirat bidadari. Amin ya robbal. Amin. Jadi istri 4 solehah itu jadi komandannya, ibaratnya tuh? Komandannya para bidadari. Kalau punya 4 istri solehah berarti punya 4 komandan bidadari semua dipimpin tuh sama istri solehah. Kalau yang soleh cuma 3 berarti 3 yang atuh nggak tahu kemana, lari kemana. Buru-buru pada, sabar. Jangan buru-buru juga, sabar. Insya Allah, Allah kirim jodoh yang soleh. Yang penting deket sama majlis. Kalau pengen punya istri solehah, kudu istiqomah di majlis. Kenapa orang baik? At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang baik, laki baik dapatnya nanti perempuan yang baik. Sebaliknya perempuan yang baik yang suka hadir di majlis nanti dapat pasangan juga laki yang baik. Itu udah jadi rumusnya, tenang aja. Kalau ada orang biasanya hadir di majlis saya dapatnya yang nggak baik, ujian buat dia. Tapi rumus yang utamanya, ibaratnya yang pastinya perempuan yang baik pasti dapat laki-laki baik, dan juga laki-laki yang baik pasti dapat perempuan yang baik. Sebaliknya, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat.
Perempuan-perempuan yang nggak baik dapat laki-laki yang nggak baik. Yang suka tempat-tempat ini nanti dapat jodohnya di situ, diskotik. Sebaliknya juga laki-laki yang suka main di diskotik, tempat-tempat dugem, dapat pasangannya di situ, mudah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau pengen punya pasangan yang soleh, yang baik, sering-sering hadir di majlis tempat-tempat yang baik. Amin ya rabbal. Amin ya. Jadi istri yang salehah nikmat dari Allah ya. Hanya istri salehah perhiasan dunia. Hanya istri salehah perhiasan dunia. Apalagi lanjutannya? Rapnya gimana tuh? Itu Nabi yang ngatain. Khairul dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus. Dunia itu apa? Kenikmatan dari Allah, dan sebaik-baik kenikmatannya ada di dunia adalah istri yang tapi jangan apa? Jangan juga mentang-mentang apa? Punya istri solehah sembarangin, nggak boleh, hati-hati. Ada punya istri baik banget nurut, disakitin, dizalimin, ya kan? KDRT akhirnya dicerain, nyesel, ya kan? Dibuang, ibaratnya ngebuang apa tuh? Mutiara, rugi gak? Rugi. Akhirnya dapat yang nggak bagus, hancur belangsak. Yang istrinya, mantan istrinya banyak kayak gitu. Hati-hati. Laki-laki yang sudah dititipkan oleh Allah seorang perempuan yang soleh dijaga. Seperti apa? Kita punya teman yang soleh, jangan kita lepas begitu saja. Ya, kita punya teman nih yang soleh, yang ngajak kita kebaikan ini, jangan. Kata Imam Syafi'i, jangan kau lepas itu temanmu yang soleh, yang suka ngajak kebaikan. Kalau lepas rugi. Begitu juga apa? Laki-laki yang sudah Allah titipkan istri yang solehah, dijaga baik-baik, jangan dilepas. Kenapa rugi tadi? Sama aja ngelepas dunia serta isi rugi. Nauzubillah min dzalik. Jaga ya. Perempuan-perempuan begitu juga ya. Kalau emang mau punya suami yang soleh, sering duduk di majlis ilmu. Yang keempat, wal kalamul muhkamu, ucapan yang mantep. Tuh. Orang yang punya ucapan yang mantep, yang yakin, mutqan, la yataghayyar, enggak berubah-berubah, alias teguh gimananya, keyakinannya, ucapannya bisa dipegang, itulah orang sama dengan apa? Dunia serta isinya. Tuh. Makanya kalau punya presiden, ucapannya nggak bisa dipegang, kita ragu sama tuh presiden, udah alamat negara nggak bener. Ya apapun. Sebaliknya kalau kita punya pimpinan, kita punya presiden, kita punya teman, omongannya bisa kita pegang sesuai apa? Dengan omongannya, alias apa? Nggak pernah berubah-berubah, nggak mencele-mencele, apalagi apa? Karena Allah Ta'ala, Masya Allah, itu teman, itu presiden, itu pejabat, itu apa? Pimpinan adalah orang yang soleh, lebih baik daripada dunia serta isi. Alhamdulillah. Nah, yang kemudian yang kelima, wa kamalul akli, dan kenikmatan yang sama dengan dunia serta isinya, diantaranya juga apa? Sempurna akal. Jangan punya akal apa setengah-setengah. Nauzubillah min. Otak setengah, ya Allah. Diajak ngomong nggak nyambung. Minum es katanya ditiup. Minum es ditiup, mau air panas aja nggak boleh. Setengah, jangan. Semua aslinya apa Allah berikan kepada manusia, kepada kita semua akal yang sempurna sebenarnya. Tapi kadang apa? Akal yang Allah sudah berikan sempurna kita lecetin, kita kurang-kurangin, jadinya nggak sempurna. Hati-hati nih. Makanya nikmatin. Kenapa? Kok Ustaz bisa ngomong begitu? Aslinya kita semua punya akal yang sempurna. Buktinya orang-orang kafir ketika di alam akhirat nanti di neraka sa'ir, lau kunna nasma'u
au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba ketika di alam dunia, ketika kami di alam dunia masih hidup, kami mendengar, kami mau berakal alias make itu akalnya. Oh iya, ada alam dunia berarti ada yang nyiptain. Ada yang nyiptain siapa? Allah. Cuman gara-gara nggak dipakai akalnya, kekeh, tetap kafir, mati murtad, mati musyrik, udah masuk neraka. Nauzubillah min. Begitu juga orang-orang Islam, berapa banyak yang murtad zaman sekarang, gampang. Orang sekarang murtad Nabi sendiri yang ngomong. Orang yang memegang iman di akhir zaman apa? Seperti orang yang megang bara api. Dilepas, dia murtad. Dipegang, dia harus menerima ujian cobaan dari siapapun. Berapa banyak orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sebaliknya, pagi sore beriman, paginya udah kafir. Nauzubillah min. Hati-hati. Dan Allah jaga iman Islam kita. Amin ya rabbal amin. Kata Nabi dalam hadisnya, likulli amalin di'amah. Setiap amalan itu apa? Punya tiang. Wa di'amatu amal mar'i aqluhu, dan tiangnya perbuatan seseorang akalnya. Kita beramal pakai akal, pakai ilmu. Wa bi qadri aqlihi, dan dengan kemampuan kadar akalnya, takunu ibadatuhu li rabbih, dengan akal dia bisa beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sehat, orang kuat enggak ibadah, kenapa? Akalnya enggak dipakai. Tapi orang yang kurus, makanya apa adanya, tapi ibadahnya semangat, kenapa? Akalnya gitu. Makanya, boleh makan tapi jangan berlebih. Makanya, enggak akalnya nusuk. Makanya orang gila nggak wajib sholat karena akalnya setengah. Apalagi nggak ada akalnya. Nauzubillah min. Mungkin digade. Berarti yang nggak sholat orang gila, orang jadi orang gila. Katanya, tapi kayak kebo. Jangan punya pasangan kayak Zainuddin Abzad. Itu kebo. Kan makan doang kan, minum, nggak punya akal, nggak sholat. Makanya kalau punya pasangan yang nggak sholat, panggilnya kebo gitu ya. Nauzubillah men, nggak sholat. Akal nggak dipakai. Jadi beribadah dengan akal. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aslur rajuli aqluhu. Orang dinamain orang kenapa? Karena akalnya. Kan manusia dengan wilayah yang tadi kita bahas barusan, dengan kebo binatang, akalnya bedanya di mana? Di akal. Wa hasbuhu dinuhu, dan dihisab apa? Dengan agamanya. Berapa banyak orang-orang kafir dia beramal, dia berbuat baik tapi nggak dihisab sama Allah, nggak dianggap. Kenapa? Agamanya beda. Tapi sedangkan kita beriman, biar kata sekecil apapun, kayak Bang Fajar, masya Allah, khairiyah, pasti akan mendapetin apa yang diperbuat. Tempat-tempat ziarah beliau punya uang jajan sedikit, padahal Ustadz Pojan yang bayarin, tapi masya Allah nggak mau ketinggalan tuh ngasih pengemis, apa istilahnya, bukan pengemis, apa itu kalau di tempat ziarah apa namanya, guru kunci apa itu, iya kan banyak tuh berdiri-diri tuh seadanya, masya Allah. Kita kadang malu, berapa banyak orang-orang kaya yang lebih hartanya tapi apa? Auzubillah men, nanti Ustaz Fikri yang nambahin sedikit. Wa muru'atuhu khalquhu, dan muru'ah. Nah, Bang Fajar juga akhlaknya, sopan santunnya, masya Allah. Tadi sama Ustaz Pojan aja yang lebih muda, bagaimana nggak tazimnya? Apalagi pada yang lebih tua, Ustaz Fikri. Tiba bilangnya, iya Ustaz. Kehilangan gitu. Akhlaknya, sopan santunnya, padahal beliau ilmunya mungkin belum banyak, tapi akhlaknya masya Allah. Nah, makanya ini adalah pelajaran buat kita santri terutama, dan tim hadar dan subhan fisabilillah. Tiru akhlak. Berkata ilmu kita mungkin sedikit, akhlak diutamakan. Apalagi punya ilmu, punya masya Allah. Dan terakhir, wasihatul badan, dan nikmat yang lebih daripada dunia adalah sehat badan. Makanya ad-dunya as-sehat, kata Imam Ali. Dunia ini yang penting sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Fadhal Ustaz.